Kembali di Kompas Siang, saya Gita Markesri. Saudara pejabat Gubernur Jawa Barat meninjau RSUD Sumedang yang sempat terdampak gempa Sumedang pada Minggu malam. Kondisi bangunan RSUD kini aman dan masih layak untuk digunakan. Selain mengecek kondisi RSUD, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin juga mengecek kesiapan tenda darurat di lapangan rumah sakit. Setelah dicek Kementerian PUPR, kondisi bangunan RSUD dinilai masih layak untuk digunakan. Pejabat Gubernur juga menyebut akibat gempa 136 rumah rusak sedang dan 124 rumah rusak berat. Pemerintah akan memberikan ganti rugi untuk perbaikan rumah. Warga juga diminta tetap waspada selama sepekan ini, mengingat cuaca di Sumedang masih belum stabil. Kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani yang memantau kondisi terkini pasca gempa di Sumedang, Jawa Barat. Ninda, selamat siang. Pemprov Jawa Barat menjanjikan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa. Kapan perbaikan akan mulai dilakukan? Ya, selamat siang Gita dan juga saudara. Saat ini kami melaporkan langsung di lokasi RSUD Sumedang yang menjadi salah satu lokasi terdampaknya gempa di Kabupaten Sumedang sejak pada malam tahun baru hingga Selasa malam yang mencapai hingga 4,8 magnitudo. Dan hari ini memang betul B. Mahmudin selaku PJ Gubernur Jawa Barat melakukan peninjauan langsung ke RSUD Sumedang dan juga melihat keamanan situasi kondisi terkini kepada tenda darurat yang disediakan oleh BNPB. Terkait apa saja yang ditinjau, memang betul itu tadi soal keamanan dan situasi kondisi gedung rumah sakit ini saat ini memang setelah dicek oleh Kementerian PUPR kondisinya statusnya atau aman atau layak digunakan begitu. Dan selain itu juga untuk para korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit RSUD Sumedang ini sudah dipulangkan kembali ke pengungsian yang ada di Babakan Haur. Dan adapun terkait bantuan dari pemerintah memang akan dibantu kepada para korban yang terdampak gempa ini. Tadi sudah disebutkan bahwasanya ada kerusakan rumah yang mencapai hingga 1.136, kemudian juga ada rumah yang rusak ringan sebanyak 876. Ada 136 rusak sedang dan 124 rusak berat. Adapun para korban ini kemudian nantinya akan diberikan bantuan oleh pemerintah. Dan menurut informasi dari B. Mahmudin selaku PJ Gubernur Jawa Barat, ini akan dilakukan secepatnya bantuan ini karena saat ini memang masih mendata begitu data-datanya siapa saja korbannya dan berapa banyak. Dan untuk informasi lebih lanjut kita akan dengarkan langsung wawancara langsung terhadap PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Berikut liputan Anda. Rusak berat mendapatkan 60 juta, rusak sedang 30 juta, dan rusak ringan 15 juta. Dan untuk sumber gempa masih menunggu dari pendalaman oleh BMKG. Jadi kita jangan berkesimpulan apapun, masih menunggu Pak BMKG. Yang intinya BMKG minta masyarakat tetap waspada dalam 1 minggu ini. Ya, kalau gempa kan kita hanya tahu bahwa Indonesia itu di Ring of Fire kan, di pusat vulkanologi juga sudah ada, tapi kita tidak tahu hanya yaitu menyesuaikan struktur bangunan dan juga kita harus tetap waspada. Tapi yang penting tidak perlu panik. Tapi ya nanti ini juga Pak Bupati menunggu hasil kajian atau pendalaman dari BMKG karena untuk menyesuaikan dengan aturan RT RW-nya, bangunan seperti apa. Ya, itu dia tadi memang bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah. Adapun bantuan sementara ini di kawasan RSUD Sumedang ini juga sudah tersedia beberapa tenda darurat yang disediakan oleh BNPB. Setidaknya ada sekitar 4 tenda darurat. Kemudian juga ada tenda bantuan dari Kemenkes ini untuk kemudian nanti digunakan para pasien yang sedang berada di rumah sakit umum daerah. Karena sebelum-sebelumnya pada saat gempa terjadi ini memang para pasien ini diamankan terlebih dahulu di halaman rumah sakit. Kemudian maka dari itu pihak Kemenkes juga memberikan bantuan berupa tenda darurat. Adapun saat ini memang pengungsi lainnya masih diamankan di pengungsian yang berada di Babakan Haur. Dan saat ini memang juga para pengungsi masih membutuhkan bantuan khusus seperti bantuan popok bayi, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan pribadi, makanan, bahan makanan untuk dapur umum yang juga ini masih
dimintai oleh para pengungsi dan petugas di posko sana. Sementara demikian, Gita. Kalau informasi yang Anda dapatkan, total ada berapa pengungsi yang masih berada di tempat pengungsian dan apakah terfokus pada satu titik saja atau terbagi di beberapa titik, Ninda? Ya, betul, Gita. Jadi memang untuk para korban ini memang terbagi di beberapa titik, namun di lokasi Babakan Haur ini memang titik yang paling banyak. Para korban atau yang terdampak ini dilarikan banyak di kawasan Babakan Haur. Setidaknya ada 548 orang yang diungsikan ke posko sementara di posko darurat, Gita. Terima kasih atas laporan Anda, Ninda Destiani dari Sumedang, Jawa Barat.